اهدنا الصراط المستقيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk kita melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ya, dan kita masih dalam pembahasan beliau menyebutkan tentang bahaya dari perbuatan bid'ah, di mana bahwa perbuatan bid'ah yang kecil ini akan bisa berubah menjadi bid'ah yang besar. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, telah banyak kita singgung beberapa pembahasan tentang bid'ah ini dan bahayanya serta syubhat orang-orang yang membolehkan bid'ah atau memunculkan adanya bid'ah hasanah. Iya. Dan disebutkan oleh para ulama kita apa yang melatar belakangi terjadinya bid'ah itu. Kenapa bisa muncul perbuatan bid'ah di dalam agama? Iya. Mereka sebutkan beberapa hal, diantaranya adalah al-jahlu bis sunnah. Muncul perbuatan bid'ah itu karena jahil terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari sebab pokok munculnya perbuatan bid'ah, yaitu kebodohan, kejahilan terhadap sunnah, terhadap agama. Ya, akhirnya hal tersebut menjadikan mereka melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan justru meninggalkan perbuatan yang disyariatkan. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun umatnya untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Dan ilmu itu sebaik-baik penangkal munculnya perbuatan bid'ah. Ya, kalau terjadi perbuatan bid'ah dan hal tersebut dibantah dengan ilmu agama, maka insyaallah taala kebid'ahan yang ada akan menjadi hilang dan terbantahkan. Berbeda apabila ilmu tidak dikaji. Maka ini dari hal yang menyebabkan munculnya perkara-perkara baru di dalam agama. Iya, itu yang pertama. Dari sebab memunculkan atau munculnya perbuatan bid'ah adalah karena kebodohan atau kejahilan terhadap sunnah. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa. Ya, mengikuti hawa nafsu dan taklid buta. Nah, ini juga dari perkara yang bisa memunculkan bid'ah, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seseorang di dalam beragama, kapan dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan jatuh dalam perbuatan bid'ah. Nah, oleh karenanya betapa banyak dalil-dalil yang mencela hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu. Nah, oleh karenanya sebagian ulama atau banyak dari para ulama yang
membahasakan ya orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan mengikuti kebid'ahan. Karena ya seseorang yang ikut hawa nafsu otomatis dia akan jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Ya, makanya para ulama mengingatkan dari ittiba'ul ahwa, mengikuti hawa nafsu, karena hal tersebut akan menyesatkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari sebab munculnya perbuatan bid'ah adalah al-istihsan bil aql, menganggap baik apa yang menjadi akalnya, apa yang menjadi pemikirannya tanpa dicocokkan dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mendahulukan akalnya ketimbang apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragama sekedar menggunakan akal tanpa mencocokkannya dengan Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada nas, baik itu dari Quran ataukah sunnah, tidak sesuai dengan akal fikirannya, langsung dia tolak. Ini adalah kesesatan. Sebab akal manusia ya secerdas apapun dia pasti terbatas. Nah, maka dia tidak boleh menolak sunnah Nabi hanya gara-gara tidak sesuai dengan akalnya. Kita pahami agama ini dengan akal tentu saja, ya, tetapi jangan sampai akal merubah atau mengotak-atik syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dari tiga hal yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan sebab ya terbesar munculnya perbuatan bid'ah itu. Apa tadi yang pertama? Karena kejahilan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, menganggap baik akal fikiran semata. Nah, kemudian juga di sana ada beberapa kaidah yang bisa menyelamatkan kita dari perbuatan bid'ah itu. Kaidah yang pertama, al-aslu fil ibadati al-man'u. Yang menjadi asal dalam ibadah adalah terlarang. Ini kaidah. Asalnya beribadah itu tidak boleh sampai datang dalil yang menunjukkan kebolehannya, sampai datang dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Ya, ini kaidah besar yang dipakai oleh para ulama, bahwa asalnya ibadah itu tidak boleh, haram dilakukan sampai datang dalil yang menjelaskan bahwa ini ibadah, ini dituntunkan, ini disyariatkan. Baru kita boleh untuk melakukan ibadah itu. Sebab ibadah asalnya adalah syariat. Nanti dikatakan disyariatkan kalau memang ada tuntunannya, ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataukah dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan adat kebiasaan yang berlaku, hukum asalnya boleh sampai datang dalil yang menjelaskan itu haram, baru kita katakan haram. Jadi, hukum asal adat istiadat yang berlaku di tempat itu jangan disesatkan. Hukum asalnya justru boleh sampai datang dalil yang menjelaskan ini haram, baru kita haramkan. Nah, ini kaidah yang dipakai oleh para ulama. Jadi kalau dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, asalnya tidak boleh sampai datang dalil yang menyatakan bahwasanya ini dibolehkan, ini disyariatkan, ini dituntunkan. Kalau dalam urusan adat istiadat keduniaan, hukum asalnya justru boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak tepat ada sebagian orang ketika misalnya dituduh perbuatannya itu bid'ah, kemudian dia berkata apa? Oh, kamu berkata bid'ah, mana dalilmu bid'ah? Kalau kamu mengatakan bid'ah, mana dalilnya ini bid'ah? Nah, ini keliru, salah memahami pendalilan. Bid'ah itu tidak ditanya dalilnya. Justru orang yang beramal, dia yang ditanya dalilnya. Ya kan? Kalau dalilnya kita, ya dalilnya ada mudalil. Dalilnya karena tidak ada dalil.
Ya, karena orang yang beribadah dia yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Orang yang melakukan suatu amalan dia yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Ya, kalau kita kembali ke hukum asalnya ibadah tidak boleh. Hukum asalnya amalan tidak boleh sampai datang dalil yang menjelaskannya. Iya, kan sebagian orang ada yang berpikir begitu. Oh, kamu membid'ahkan ini, mana dalilmu? Mana dalilmu? Ya, justru kamu yang harus mendatangkan dalil. Sebab kamu yang melakukan, kamu yang berbuat. Iya. Dan asal ibadah itu tidak boleh. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah yang pertama yang harus kita pahami, bahwa hukum asalnya ibadah tidak boleh sampai datang dalil yang menjelaskan pembolehannya. Dan hukum asal adat istiadat, ya, yang berlaku di dunia ini hukum asalnya boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kemudian kaidah yang kedua, kaidah yang juga cukup terkenal, ya, kaidah yang berbunyi lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Andaikan perkara itu baik, niscaya sudah ada pendahulu kita yang melakukannya. Andaikan perkara itu bagus, baik, ya, niscaya sudah ada pendahulu kita yang lebih dulu mengerjakannya. Ya, sebab kenapa? Karena ulama terdahulu, ya, itu lebih bersemangat dengan kebaikan ketimbang kita, ya kan? Sehingga mereka tidak akan meluputkan ada amal kebaikan mereka tidak kerjakan. Mereka lebih bersemangat, apalagi para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Iya, mereka ini tidak usah ditanya lagi ketakwaannya kepada Allah. Tidak ada satupun amalan yang mereka lewatkan kecuali mereka kerjakan. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Andaikan itu perkara baik, niscaya akan ada pendahulu kita yang melakukannya. Nah, ini yang menjadi patokan kita, barometer kita, ya, untuk menentukan itu baik atau tidak baik. Apa? Lihat ada ndak yang lebih dulu mengerjakan ini. Ini perkara baru ini. Ndak pernah dulu ada, ya, para ulama kita mengerjakannya, para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Lau kana khairan la sabaquna ilai. Andaikan ini perkara baik, pasti ulama terdahulu lebih dulu melakukannya. Karena mereka yang lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan ketimbang kita. Tidak mungkin ada kebaikan yang mereka lewatkan. Nah, ini jamaah sekalian, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Andaikan perkara itu baik, niscaya akan ada pendahulu kita yang melakukannya. Nah, maka ini dari kaidah yang juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Baik. Kemudian juga, ya, perlu dipahami dalam menghukumi bid'ah itu, ya, seseorang itu membedakan antara orang yang berbuat bid'ah dengan mubtadi', ahlul bid'ah. Itu berbeda. Kalau ada orang yang melakukan bid'ah satu kali, jangan langsung dikatakan ahlul bid'ah. Itu beda hukum itu. Ya. Ada orang mungkin misalnya melakukan perbuatan bid'ah satu kali, dua kali, mungkin karena dia tidak tahu atau hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, orang yang seperti ini jangan dihukumi ahlul bid'ah. Yang dihukumi ahlul bid'ah itu apabila dia memperbanyak melakukan bid'ah, atau dia yang menyerukan bid'ah itu, dia yang menjadi dai-nya di situ. Nah, ini baru bisa dihukumi ahlul bid'ah. Iya. Nah, kemudian bedakan juga antara bid'ah dengan sesuatu yang menyelisih sunnah. Jadi kalau ada seseorang melakukan suatu amalan, ya, kita katakan amalan tersebut ini khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Kalau dia lakukan satu kali, dua kali. Tapi kalau sudah banyak kali dia lakukan, maka ini bisa kita katakan ini telah berbuat bid'ah di dalam urusan agama. Ya, seperti yang pernah kita contohkan, kalau misalnya dia berdoa di setiap kali sholat fardu dengan mengangkat tangan. Kalau dia lakukan satu kali, dua kali, khilafus sunnah, itu menyelisihi sunnah. Karena yang sunnah, yang menjadi sunnah Nabi SAW, tatkala selesai sholat beliau berzikir. Nah, kalau dia lakukan sekali, dua kali, khilafus sunnah namanya, menyelisihi sunnah. Tapi kalau dia memperbanyak hari-hari seperti itu kita katakan itu baru bid'ah.
Nah, ini juga kaidah-kaidah yang harus dipahami di dalam menghukumi perbuatan bid'ah itu. Jadi ulama itu punya ukuran. Jadi tidak serampangan dalam menghukumi perbuatan itu bid'ah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kemudian juga sudah kita sebutkan ya, bagaimana ya sebagian orang yang berusaha untuk memunculkan bid'ah ini dengan memunculkan yang namanya bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang baik katanya. Ya, sebab sebagaimana ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk, bid'ah juga begitu. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Nah, sehingga mereka dengan hal tersebut ketika melakukan bid'ah, apa katanya? Oh, ini bid'ah hasanah. Ini bid'ah yang baik. Nah, sudah kita bantah sangkaan yang seperti itu atau syubhat yang seperti itu, dan itu sama sekali tidak pernah diungkapkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Baik, kemudian andaikan kita terima ada bid'ah hasanah, ya, ada bid'ah yang baik, kita akan tanyakan kepada mereka, apa dawabitnya, apa ukurannya untuk bisa membedakan ini bid'ah yang baik, ini bid'ah yang buruk. Dan wallahi mereka tidak bisa mendatangkan ukuran dawabit tentang hal tersebut, karena memang sifatnya diada-adakan juga. Jadi adanya bid'ah hasanah itu pun bid'ah. Adanya bid'ah hasanah itu pun bid'ah yang dimunculkan oleh mereka. Makanya mereka tidak punya dawabit. Dan kalau ada bid'ah hasanah, agama kita bisa rusak, Pak. Ya. Sebab setiap kali orang mengada-adakan perkara baru, ini bid'ah hasanah ini. Ini bid'ah hasanah ini. Nanti ada orang yang menambah sholat maghrib 3 rakaat menjadi 5 rakaat. Dalilnya apa? Bid'ah hasanah. Apa salahnya orang mau menambah sholat? Saya lagi semangat ini. Tidak cukup kalau 3 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, 5 rakaat. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Akan rusak agama kita. Nanti datang puasa Ramadan, kalau 30 hari kayaknya masih kurang Ramadan itu. Tambah lagi lah 1 bulan. Kenapa? Bid'ah hasanah ini. Kan bagus ini, kita tambah supaya lebih semangat. Akan rusak agama kita, Pak. Kalau sedikit-sedikit ini bid'ah hasanah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga syubhat mereka berdalil juga dengan hadis Nabi. Ya, katanya kalian menganggap bid'ah itu semuanya sesat. Sahabat pernah berbuat bid'ah katanya. Sahabat pernah berbuat bid'ah. Bagaimana itu? Mana dalilnya? Bilal bin Rabah pernah berbuat bid'ah katanya. Ini menuduh sahabat berbuat bid'ah. Bagaimana Bilal kok bisa berbuat bid'ah? Itu yang dia pernah sholat setiap kali habis wudu dia sholat. Setiap kali habis wudu dia sholat. Kan Nabi pernah menyebutkan keutamaan Bilal. Bilal itu suara terompahnya sudah terdengar di surga. Nabi kan tanya, oh Bilal, amalanmu apa sampai aku bisa dengar suara sandalmu itu di surga? Bilal kan mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas, ya, tidaklah aku berhadas, kemudian setelah aku berhadas aku berwudu dan aku sholat sunnah ba'dal wudu. Ini Bilal yang melakukannya, sholat sunnah ba'dal wudu itu bid'ah yang dilakukan oleh Bilal. Nah, ini lagi-lagi karena tidak paham dalil. Kalau dia paham dalil, tidak akan berkata seperti itu. Ya, pertama kita katakan, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Pertama, bahwasanya Bilal ya bukan membuat perkara bid'ah. Artinya dalam hadis ini tidak dikatakan bahwa Bilal yang pertama kali melakukan sholat sunnah ba'dal wudu. Enggak. Sudah ada sebelumnya sahabat yang lebih utama dari beliau, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tatkala mencontohkan sunnah wudu, ya, tatkala mencontohkan tata cara wudunya Nabi. Kemudian di akhirnya Utsman mengatakan, ya, menukil sabdanya Nabi, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini lam yuhdits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa ini? Sholat sunnah setelah wudu. Jadi bukan Bilal yang pertama kali. Nah,
Bukan Bilal, sudah ada sebelumnya. Iya. Kemudian jawaban yang lain kita katakan bahwa ini bukan bid'ah, itu sudah disetujui oleh Nabi. Ada namanya sunnah takririyah. Sunnah ya yang menjadi persetujuannya Nabi. Bid'ah yang Bilal yang berbuat tapi Nabi setujui. Nah, kalau kamu berbuat bid'ah, siapa yang menyetujuinya? Bukan Nabi. Ini kan Nabi sendiri yang menyetujui perbuatan Bilal. Makanya ada sunnah takririyah namanya. Sunnah yang disetujui oleh Nabi. Iya. Nah, makanya harus belajar supaya paham sunnah itu bukan hanya sunnah kauliyah saja. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah, ada sunnah takririyah. Itu harus dipahami supaya tidak salah paham terhadap dalil. Ini kalau salah paham terhadap dalil repot juga nantinya. Nah, kemudian Bilal melakukan itu di zaman yang wahyu masih turun. Wahyu masih turun. Nah, sehingga kalau ada keterangan, ada kesalahan, itu akan diperbaiki langsung. Iya. Akan ada teguran dari Nabi SAW atau ayat yang turun kepada Nabi. Karena masih di zaman wahyu. Nah, ketika Nabi sudah wafat, terputus wahyu itu, agama sudah sempurna, maka tidak boleh ada lagi yang melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada juga yang berdalil dengan itu sahabat itu katanya berbuat bid'ah juga itu. Yang mana itu? Yang dia ada sahabat diutus oleh Nabi dalam sebuah syariah, ya, dalam sebuah peperangan, Nabi tidak ikut ketika itu. Tapi Nabi mengangkat satu orang yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin perang. Nah, orang ini setiap kali dia baca Quran menjadi imam, dia selalu menutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi dia baca surat, kemudian setelahnya dia baca surat penutupnya Al-Ikhlas. Nah, ini dia buat sendiri nih. Nah, makanya para sahabat yang lain kan sempat protes dan mereka adukan itu kepada Nabi, mereka adukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat ini berbuat bid'ah. Nah, jadi tidak ada masalah berbuat bid'ah itu. Nah, lagi-lagi salah paham dengan dalil. Makanya kita memahami dalil itu lihat penjelasan para ulama. Ya, jangan kita mengambil kesimpulan sendiri. Akhirnya salah paham. Nah, ini para jamaah sekalian. Para ulama menjelaskan bahwa sahabat ini tidak berbuat bid'ah. Orang yang membaca ayat Al-Quran, ya, dengan menggabungkan, ya, dia baca dalam satu rakaat 2 surat. Itu hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pernah membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, ya kan? Kemudian lompat surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran dalam satu rakaat. Menunjukkan bolehnya hal tersebut, ya kan? Kemudian secara umum kita boleh membaca surat-surat yang kita sukai. Faqra'u ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an. Jadi sahabat ini bukan berbuat bid'ah. Kemudian dia melakukannya sekali lagi di zaman wahyu turun. Ya kan? Andaikan dia salah akan ada teguran. Nah, kalau sudah zaman terputus, wahyu sudah terputus, siapa yang mau menegur lagi? Agama sudah sempurna. Dan ini pun sudah disetujui oleh Nabi. Berarti juga sunnah. Karena kembalinya kepada sunnah takririyah. Ya, sunnah yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun para ulama pun masih membicarakannya, apakah itu menjadi sunnah setiap kali kita baca surat di dalam Al-Quran, kemudian ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Apakah itu menjadi sunnah yang mutlak atau bagaimana? Ulama tidak menyebutkan itu sunnah yang mutlak dikerjakan, tidak. Ya. Makanya tidak dinukilkan ya bahwasanya itu menjadi sunnah Nabi SAW, tidak. Tapi Nabi membenarkan saja. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi ini dari perkara-perkara yang menjadi syubhat juga sebagian orang. Ya sama seperti apalagi yang mereka katakan pengumpulan Al-Quran katanya. Itu kan ada di zaman Nabi itu, pengumpulan Quran itu. Adanya di zaman mulai ada di zaman Abu Bakar, disempurnakan di zaman Utsman. Itu mushaf Quran itu. Berarti para sahabat berbuat bid'ah itu. Kata mereka. Lagi-lagi salah paham. Ya, makanya agama itu hendaknya kita kembalikan kepada orang yang ahlinya di dalam memahami. Para ulama, penjelasan para ulama, ada penjelasan para ulama, dan tidak ada seorang pun ulama berdalilkan dengan hal tersebut membolehkan adanya bid'ah hasanah. Loh, bagaimana? Nah, Quran itu dikumpulkan, itu sudah ada isyarat dalam Quran. Dalam surat Yasin lagi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan Quran itu. Quran dikumpulkan. Ada isyarat dalam Quran memang. Nah, jadi tidak ada salah para sahabat, dan itu menjadi sunnah para sahabat. Para sahabat mereka lakukan hal tersebut dan sepakat mereka. Berarti ijma, dan ijma itu hujjah. Ijma itu hujjah, ijma sahabat ini. Makanya tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari Utsman bin Affan mengumpulkan Quran. Tidak ada. Berarti itu ijma mereka, dan kita berdalil dengan ijma para ulama. Nah, jadi bukan bid'ah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang ini terkadang memunculkan syubhat-syubhat, wallahi demi Allah, syubhat mereka sangat gampang untuk dijawab. Nah, andaikan mereka mau mempelajari sunnah itu dengan baik. Sama dengan sholat tarawih katanya. Oh, kata sholat tarawih 1 bulan. Dulu Nabi tidak sholat tarawih 1 bulan. Berarti bid'ah sholat tarawih ini. Ya, bid'ah sholat tarawih ini. Saya pernah ketemu dengan orang yang seperti ini ya. Bahkan sempat berdebat dengan orang yang begini. Ustadz juga dia, ya. Mengatakan sholat tarawih itu bid'ah 1 bulan itu. Kenapa? Tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih 1 bulan. Nabi cuma melakukan 3 hari aja, 3 malam aja yang Nabi lakukan. Betul memang, Nabi tidak pernah sholat tarawih 1 bulan penuh, tidak pernah selama hidupnya. Nabi hanya melakukan 3 malam. Tapi apa? Nabi melakukan itu karena beliau beruzur. Beliau khawatir sholat tarawih nanti diwajibkan karena wahyu masih turun, masih ada kemungkinan sholat tarawih diwajibkan, ya kan? Sholat tarawih diwajibkan. Nah, ketika sudah lepas udzur itu, Nabi sudah wafat, maka sudah tetap syariat sholat tarawih hukumnya sunnah. Maka sunnah sholat tarawih 30 malam, ya, 1 bulan dihidupkan kembali oleh Umar. Makanya Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Artinya beliau menghidupkan apa yang menjadi sunnah Nabi. Nabi ketika itu terhalang melakukannya karena beliau khawatir diwajibkan. Makanya kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam urusan bid'ah itu, kalau ada suatu perkara, ya, para sahabat mereka bisa melakukannya. Tidak ada halangan untuk tidak melakukannya. Tapi kalau mereka tidak mengerjakannya, kapan dikerjakan oleh orang setelahnya, itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini, ya, maka cukup sudah apa yang kita sebutkan dari pembahasan para ulama tentang tidak adanya bid'ah hasanah. Nabi SAW mutlak mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nabi tidak merincinya. Iya. Kalau Nabi saja tidak merincinya, kita pun yang datang belakangan merincinya. Nah, ini dari bentuk, ya, perkara yang mengada-ada atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini di dalam syariat, di dalam agama. Kalau di dalam urusan dunia mau dibagi menjadi berapapun bid'ah itu silahkan. Kalau dalam urusan dunia, kalau dalam urusan agama yang ada bid'atun dolalatun. Bid'ah itu adalah sesat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan, "Wahdhar sigharal muhdatsat minal umur
fa inna sigharal bid'i ta'udu hatta tasira kibara. Dan berhati-hatilah dari perkara-perkara baru di dalam urusan agama, dari perkara kecil ya yang merupakan perkara baru dalam urusan agama. Fa inna sigharal bid'ah, karena sesungguhnya bid'ah yang kecil ta'udu hatta tasira kibara. Ini akan kembali ya hingga menjadi bid'ah yang besar. Nah, wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Demikian juga setiap bid'ah yang diada-adakan di tengah umat ini, kana awwaluha saghiran, awalnya itu kecil memang. Yusbihul haqqa, menyerupai kebenaran, mirip dengan kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, maka tertipulah dengannya orang yang masuk ke dalamnya. Tsumma lam yastati al makhraj minha, lalu setelahnya dia tidak bisa keluar darinya. Wasara dinan yudanu biha, hingga menjadi agama. Bid'ah itu akhirnya berubah menjadi agama yang dengannya seseorang itu beragama. Mukhalifan lis-siratil mustaqim, menyelisihi jalan yang lurus. Fa kharaja minal Islam, hingga dia pun keluar dari tuntunan Islam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan ucapan beliau ini, intinya beliau ingin mengingatkan dari bahaya bid'ah itu juga, yaitu berhati-hatilah dari bid'ah yang kecil. Kenapa? Bid'ah yang kecil bisa berubah menjadi bid'ah yang besar. Hati-hati, bid'ah yang kecil itu bisa berubah menjadi bid'ah yang besar. Nah, dan ini sesuai dengan apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sangat banyak dalil-dalil yang mendukung ucapan beliau ini. Iya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Jadi kalau orang sudah berpenyakit, ya, maka Allah semakin tambah penyakitnya itu. Ini menunjukkan kalau dia sudah ada penyakitnya, sudah ada kesesatannya, ditambah lagi kesesatannya. Yang kecil berubah menjadi besar. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun." Kata Allah, Allah mengolok-olok mereka. Iya. Kemudian wayamudduhum, dan memberikan kelapangan kepada mereka fi tughyanihim, ya, di dalam kesewenang-wenangan mereka, ya'mahun, mereka dalam keadaan buta dengan hal tersebut. Ini ketika mereka sudah berada di atas penyimpangan, semakin dilapangkan oleh Allah penyimpangannya, semakin ditambah. Penyimpangannya awalnya kecil, kemudian bertambah menjadi besar. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa may yushaqiqir rasula, siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak petunjuk jelas bagi dirinya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalan yang bukan ditempuh oleh orang-orang yang beriman, apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia larut di atas kesesatan. Jadi sudah sesat, tambah disesatkan lagi. Nauzubillah. Wa nuslihi jahannam, lalu dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Nauzubillah. Nah, itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Allah berfirman, "Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda." Katakan wahai Muhammad, bahwa orang yang berada di dalam kesesatan, maka Allah Ar-Rahman akan lapangkan ia berada di atas kesesatan. Makanya hati-hati ya, seseorang itu tatkala membuka pintu kesesatan, ya, bisa jadi kesesatan yang kecil bisa berubah menjadi besar. Ayat yang terakhir, yang kelima yang kita bawakan, Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, Allah semakin palingkan hatinya. Tatkala sudah mulai berpaling-paling, coba-coba dia mau berpaling, Allah semakin jauhkan dia. Nah, ini bahayanya kesesatan itu. Ya, seseorang kalau tidak cepat-cepat keluar dari kesesatan, tidak cepat-cepat taubat dari apa yang dahulu pernah dia lakukan, semakin larut, nauzubillah, sulit keluar dari jeratan yang mengurung dia di situ. Nauzubillah.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini diberi contoh bahwa benar apa yang beliau katakan ini. Bid'ah yang kecil itu bisa berubah menjadi besar. Contohnya akidah Khawarij dalam hal ini. Awalnya apa? Khawarij ini ada sejarahnya, munculnya dia itu. Mulai membesar itu di zaman pemerintahannya Ali bin Abi Thalib. Ketika menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Jadi orang-orang Khawarij ini asalnya itu bergabung bersama Ali, ya. Dan ma'ruf kisah terjadi perselisihan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai terjadi perang di antara mereka yang dinamakan perang Siffin. Nah, orang-orang Khawarij itu sebenarnya berada di kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sampai tatkala ya terjadi peristiwa besar, yaitu sahabat Ammar bin Yasir terbunuh. Dan Nabi sudah pernah ingatkan, "Wai Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah." Celakalah Ammar bin Yasir nanti akan terbunuh oleh satu kelompok yang melampaui batas. Nah, ini yang menjadikan mereka ribut ketika itu para sahabat, karena saling berperang ketika itu. Akhirnya ya sepakat sahabat Muawiyah dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, mereka untuk berdamai. Mau berdamai sudah, tidak usah kita teruskan perang ini. Akhirnya apa? Mereka pun mengutus ya seorang di antara mereka, ya, yaitu dari kubu Ali bin Abi Thalib satu orang dan dari kubu Muawiyah satu orang untuk berdamai. Dan mereka berdua ini yang memutuskan. Ketika itu orang-orang Khawarij tidak setuju dengan hal tersebut. Mereka protes kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, loh kenapa kita mengalah dalam hal ini wahai Ali? Enggak, kita bukan mengalah. Kita mau damai. Kita mau damai dalam hal ini. Nah, loh terus kenapa kita angkat satu orang yang menetapkan hukum? Kata orang-orang Khawarij, bukankah tidak ada hukum kecuali milik Allah? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali sebenarnya membantah mereka. Ali menyebutkan dalilnya, benarnya apa yang beliau lakukan ini. Nah, tapi orang Khawarij tidak terima, Pak. Tidak terima, akhirnya keluar dari jamaahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka berkumpul sendiri, ya, berkumpul di sebuah tempat namanya Nahrawan. Di daerah Nahrawan yang ketika itu disebut dengan Harura. Nah, mereka banyak ribuan orang ketika itu. Nah, inilah cikal bakal Khawarij teroris di zaman sekarang ini. Nah, karena apa? Mereka menolak keputusan Ali. Bahkan karena itu mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Karena mereka menganggap Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, menurut mereka kafir. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu orang kafir. Ali sudah kafir. Sahabat yang lain juga sudah kafir. Mereka kafirkan semua sahabat kecuali dua orang saja, Abu Bakar dan Umar, karena sudah meninggal. Nah, yang lainnya mereka kafirkan. Lihat, gara-gara bid'ah tadi itu. Tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib. Kecil pertama kan? Pertama tidak setuju. Kami tidak setuju ini. Akhirnya keluar. Lama-lama mengkafirkan sahabat. Bukan cuma Ali, seluruh sahabat dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Ribuan ini ketika itu. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib sendiri yang memerangi mereka ini. Orang-orang Khawarij. Lihat, dari bid'ah yang kecil berubah menjadi bid'ah yang besar. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah sekalian, memang seperti itu bid'ah itu. Nah, dan ini juga pernah disinyalir ya oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi tentang bid'ah yang pertama kali muncul, yaitu zikir jama'i. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Saya bacakan nasnya ya dari riwayat Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, Sunan Ad-Darimi. Jadi diceritakan oleh Amr bin Yahya, beliau mendengar dari bapaknya, ya, menceritakan dari kakeknya, ya, ketika itu kami di zaman sahabat, ya, Nabi sudah meninggal dunia. Kunna najlisu ala babi Abdullah ibni Mas'ud. Kami pernah duduk-duduk di depan pintunya Abdullah bin Mas'ud qabla sholatil ghadah.
Ya, sebelum datang sholat subuh, kami duduk-duduk menunggu Ibnu Mas'ud keluar. Karena Ibnu Mas'ud ketika itu ulama di tengah-tengah sahabat. Ketika Nabi meninggal, ya, yang dijadikan rujukan, di antara yang dijadikan rujukan adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi orang-orang ketika itu duduk, ya, sebelum sholat subuh di depan pintunya Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud keluar, ya, maka mereka pun berjalan ke masjid bersama Ibnu Mas'ud. Nah, terkadang mereka gunakan waktu itu untuk bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Mereka semangat menuntut ilmu. Nah, tiba-tiba datang sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ketika itu melihat orang-orang lagi duduk-duduk, Ibnu Mas'ud belum keluar. Maka Abu Musa tanya, "Akhraja ilaikum Abu Abdurrahman?" Apakah Abu Abdurrahman, yaitu kunyahnya Ibnu Mas'ud, sudah keluar menemui kalian? Kami katakan, "La, belum." Maka Abu Musa pun duduk bersama kami. Tatkala Ibnu Mas'ud membuka pintu rumahnya, ya, beliau keluar, maka Abu Musa al-Asy'ari langsung bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Kata Abu Musa ini sahabat Nabi juga. Kata Abu Musa, "Ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amron angkartuhu." Wahai Abu Abdurrahman, tadi saya lihat di masjid, ya, ada perkara yang saya ingkari. Walam ara walhamdulillah illa khaira. Namun aku tidak memandang kecuali kebaikan, alhamdulillah. Kata Ibnu Mas'ud, "Ma huwa?" Apa yang kau lihat? Qala, kata Abu Musa, "In ishta fasatarahu." Kalau kau masih hidup, wahai Ibnu Mas'ud, kau akan lihat perkaranya. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan. Kata Abu Musa menerangkan, aku tadi lihat di masjid barusan ini ada suatu kaum, mereka berhalaqah. Mereka duduk-duduk, yantadiruna sholat. Mereka ini nunggu sholat subuh. Nah, di setiap halaqah ada pemimpinnya. Di tangan mereka ada kerikil-kerikil dari batu. Fayaqulu, lalu pemimpinnya ini berkata, "Kabbiru mi'atan." Ayo bertakbir 100 kali. Fayukabbiruna mi'ata marrah. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Kemudian pimpinannya lagi berkata, "Hallilu mi'atan." Ayo bertahlil 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan. Mereka bertahlil 100 kali. Kemudian pimpinannya berkata lagi, "Sabbihu mi'atan." Ayo bertasbih 100 kali. Fayusabbihuna mi'atan. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Ini yang beliau sebutkan. Ini beliau ingkari, Abu Musa ingkari perbuatan ini. Kenapa? Tidak pernah beliau lihat di zaman Nabi yang seperti itu. Bukan zikirnya yang diingkari, enggak, zikirnya bagus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kan bagus. Tapi modelnya ini nah, itu yang dipermasalahkan Abu Musa. Lalu Ibnu Mas'ud mendengar itu, Ibnu Mas'ud tanya, "Famada qulta?" Apa yang kau katakan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yik. Aku belum berkata apa-apa wahai Ibnu Mas'ud, aku menunggu pendapatmu bagaimana. Wantidhara amrik, aku tunggu perintahmu bagaimana. Nah, ini beliau ingin minta pendapat Ibnu Mas'ud. Walaupun beliau sendiri sebenarnya sudah mengingkari, tapi beliau kembalikan ini kepada yang lebih senior dalam keilmuan, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Afala amartahum ayyuddu sayyi'atihim?" Kenapa kau tidak perintahkan mereka supaya mereka menghitung kejelekan-kejelekan mereka? Wadominta, dan kau jaminkan lahum untuk mereka alla yadhi'a min hasanatihim, bahwa kebaikan-kebaikan mereka tidak akan disia-siakan. Maka bergegaslah Ibnu Mas'ud, ya, mendatangi masjid, kemudian berdiri di tengah-tengah halaqah yang berzikir tadi. Apa kata Ibnu Mas'ud? "Ma hadzal ladzi arakum tasnaun." Apa ini? Apa yang aku lihat kalian kerjakan ini? Kata mereka yang berzikir tadi dengan model seperti tadi, qalu ya Aba Abdurrahman hasan na'uddu bihat takbir wat tahlil wat tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, ini cuman kerikil. Kami menghitung dengan ini takbir kami, tahlil kami, tasbih kami. Itu yang kami lakukan. Kata Ibnu Mas'ud membantah. Lihat, orang yang berilmu, sahabat Ibnu Mas'ud. Fa'uddu sayyi'atikum. Hitung-hitung saja kejelekan kalian itu.
fa ana dominun alla yadhi'a min hasanatikum. Aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan. Waihakum ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duhai betapa cepatnya kalian ini celaka, wahai umatnya Nabi Muhammad. Ma asra'a halakatikum. Haula'i sahabatu nabiikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ini sahabat Nabi masih banyak bertebaran. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Pakaiannya Nabi belum lagi usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejananya Nabi belum lagi pecah. Kalian sudah berbuat bid'ah seperti ini. Kata Ibnu Mas'ud, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dolalah. Kalian ini sebenarnya apakah menganggap bahwa diri kalian berada di atas agama yang lebih baik dari agamanya Nabi Muhammad, atau kalian ini membuka pintu kesesatan? Pilihannya cuma dua. Merasa beragama di atas agama yang lebih baik dari agama Nabi Muhammad, atau kalian membuka pintu kesesatan. Itu saja. Orang yang berbuat bid'ah itu diperhadapkan dengan dua ini. Kenapa? Nabi tidak pernah kerjakan. Apa kata orang-orang ini? Lihat. Qalu, mereka berkata, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, demi Allah, kami cuma mau kebaikan. Lihat. Ini hujahnya, ini alasannya, cuman pengen baik. Dan alasan ini subhanallah dipakai sama orang-orang yang berbuat bid'ah di zaman ini juga. Oh, ini kan baik ini. Masa kamu melarang orang berzikir? Masa kamu melarang orang bersalawat? Ya, bukan zikirnya yang dilarang, bukan salawatnya yang dilarang. Ya. Tetapi cara beribadah itu pun ada tuntunannya. Jangan sembarangan. Bukan diingkari salawatnya, bukan diingkari zikirnya, bukan. Tapi modelnya. Lihat ini Abu Abdurrahman. Apakah dikatakan, oh beliau mengingkari orang berzikir? Enggak kan? Tapi beliau mengingkari cara yang disebutkan di sini. Lihat, alasannya mereka, kami cuma mau baik, wahai Abu Abdurrahman. Kata beliau membantah ucapan mereka, wa kam mim muridin lil khairi lam yusibah. Ya memang, tapi betapa banyak orang yang mau baik, tapi dia tidak dapatkan kebaikan itu. Niat baik belum tentu amalannya baik. Niatmu baik bagus, tetapi belum tentu menjadikan amal yang kau kerjakan ini jadi bagus. Ini para jamaah sekalian. Kemudian beliau berkata, ini yang menjadi syahid sisi pendalilan kita. Beliau menegaskan, sungguh Rasulullah pernah bercerita kepada kami, ada suatu kaum yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Quran, la yujawizu taraqiyahum, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Orang Khawarij yang beliau sebutkan. Waimullah, demi Allah, ma adri, aku tidak tahu. La'alla aktsarahum minkum, barangkali kebanyakan mereka itu di antara kalian-kalian ini. Subhanallah, ini firasat beliau. Beliau menyangka ini orang nanti jadi Khawarij nanti ini. Nah, Amr bin Salamah yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa sungguh demi Allah, ra'aina amata ulaikal hilak yuta'inuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Kata beliau, kami betul-betul melihat kebanyakan orang yang berzikir rame-rame tadi itu orang yang memerangi kami, ikut memerangi sahabat bersama dengan Khawarij dan terbunuh bersama dengan orang Khawarij. Lihat, dari bid'ah yang kecil menjadi Khawarij. Na'udzubillahi min zalik. Maka ini menunjukkan bahwa hati-hati dari bid'ah yang kecil, sebab bid'ah yang kecil bisa berubah menjadi bid'ah yang besar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.